Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 31 Juli. Renungan kita berjudul Tuhan ada di sana. Mari sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Allah kami, Raja alam semesta yang telah menebus kehidupan kami. Kami saat ini akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Engkaulah yang menolong, Engkau yang menyucikan kami, sehingga ketika firman diberitakan, hati kami dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkannya. Terima kasih ya Allah, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yehezkiel, pasal yang ke-35. Saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Satu fakta yang serius tak disadari adalah bahwa kebencian yang dipelihara terus-menerus sesungguhnya tidak pernah diam, tetapi terus bertumbuh, mengakar, dan akhirnya membentuk identitas seseorang atau suatu bangsa. Dalam psikologi, kebencian yang berulang dapat mengubah cara otak melihat orang lain, bukan lagi sebagai sesama manusia, tetapi sebagai objek ancaman. Itulah sebabnya konflik yang awalnya kecil bisa diwariskan lintas generasi dan menjadi permusuhan turun-temurun seperti yang terjadi antara Edom dan Israel dalam bacaan Alkitab hari ini. Nabi Yehezkiel diarahkan untuk bernubuat terhadap Gunung Seir, yaitu wilayah Edom. Bangsa Edom adalah keturunan Esau, musuh umat Israel. Sejak awal sejarah Israel, mereka memelihara kebencian terhadap Israel. Oleh karena itu, Allah melawan mereka, sehingga yang dihadapi Edom bukan sekadar bangsa Israel, tetapi Allah sendiri. Allah lah yang menindak musuh umatnya. Mengapa Allah melawan atau menghakimi bangsa Edom? Pertama, bangsa Edom dihakimi karena mereka memusuhi umat Allah secara turun-temurun. Sikap memusuhi ini dilandasi kebencian yang bukan reaksi spontan, tetapi sikap hati yang dipelihara dan diwariskan. Kebencian itu bukan hanya disimpan dalam hati, tetapi diungkapkan dalam tindakan. Mereka menumpahkan darah orang Israel, menyerang dan merampas, bersekutu dengan musuh Israel, dan bersuka cita atas kehancuran Israel. Oleh karena itu, Allah menjatuhkan hukuman yang setimpal, yaitu bahwa darah akan mengejar mereka. Edom yang berarti merah akan dipenuhi darah. Dosa dan kebencian yang dirawat pada akhirnya kembali menjadi kehancuran diri sendiri. Kedua, bangsa Edom dihakimi karena mereka serakah dan sombong.
Mereka melawan dan meremehkan kehadiran Allah. Mereka melihat kehancuran Israel sebagai peluang untuk mengambil alih tanah perjanjian. Namun, mereka lupa bahwa Tuhan ada di sana. Walaupun bangsa Israel dibuang dan kotanya runtuh, Allah tidak pernah pergi meninggalkan tanah itu dan umatnya. Allah tetap hadir, menjaga dan setia pada janjinya. Akhirnya, penghakiman Allah menjadi pembalikan yang adil. Sebagaimana Edom bersukacita atas kejatuhan Israel, demikian pula dunia akan bersukacita atas kehancuran mereka. Allah tidak akan membiarkan kebencian, kesombongan, dan keserakahan tanpa pertanggungjawaban. Apakah ada permusuhan yang masih Anda pertahankan? Apakah Anda pernah diam-diam bersukacita atas kejatuhan orang lain? Apakah Anda hidup seolah-olah Tuhan tidak ada di sana? Atau Anda menyadari bahwa Allah adalah hakim yang adil yang selalu hadir di setiap saat di segala tempat? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kami renungkan hari ini. Kami memohon juga sekali lagi ya Tuhan, Engkau yang memeriksa hati kami. Apakah selama ini kebencian yang besar ataupun kecil terhadap seseorang yang kami kenal, itu kami pelihara di dalam hidup kami? Apakah kebencian itu bertumbuh? Tuhan, kami berdoa jangan sampai kami seperti bangsa Edom yang memelihara, bahkan menjadi menyerang, menyakiti, bahkan membunuh orang-orang yang kami kepada mereka menaruh kebencian. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa hidup damai, seperti Tuhan yang mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang damai, pembawa damai. Tapi kami tahu kelemahan hati kami. Kami bisa saja berlaku membenci orang lain, mendendam kepada orang lain. Maka dari itu kami mohon anugerah-Mu untuk menyucikan dan menguduskan hati kami yang berdosa dan yang lemah ini. Kiranya kuasa dari Kristus Yesus Tuhan kami juga menolong setiap kami. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.